Bayangkan, suatu hari nanti, dunia akan kacau bukan karena perang besar, tapi karena muncul satu manusia yang membuat jutaan orang sujud kepadanya. Dia bisa membuat langit seolah menurunkan hujan. Dia bisa membuat tanah menumbuhkan makanan. Dia bisa membuat orang miskin tiba-tiba kaya. Dan yang paling mengerikan, dia mengaku sebagai Tuhan. Saudaraku, itulah Dajjal, fitnah terbesar yang pernah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Cahaya Umat, channel yang berusaha menghadirkan kisah-kisah Islami, tanda-tanda akhir zaman, serta pelajaran iman yang dapat menjadi pengingat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok yang paling menakutkan dalam sejarah manusia. Sosok yang fitnahnya lebih besar daripada peperangan dan bencana apapun, yaitu Dajjal. Semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Bagikan juga video ini, karena bisa jadi ini pengingat yang menyelamatkan banyak orang. Saudaraku, banyak orang mengira bahwa Dajjal adalah sosok yang baru akan lahir di masa depan. Padahal dalam berbagai riwayat, Dajjal bukanlah makhluk yang tiba-tiba muncul tanpa tanda. Para ulama menjelaskan bahwa Dajjal sudah ada sejak lama, namun Allah menahannya sampai waktu yang telah ditetapkan. Dia bukan jin, bukan makhluk gaib, bukan juga setan yang tidak terlihat. Dajjal adalah manusia, tetapi manusia yang diberi ujian besar oleh Allah untuk menguji seluruh umat manusia di akhir zaman. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang sangat jelas cirinya. Dajjal adalah laki-laki yang bermata satu. Salah satu matanya buta dan rusak. Dalam hadis disebutkan bahwa mata Dajjal yang rusak seperti buah anggur yang mengering. Penampilannya sangat aneh, dan wajahnya akan terlihat mengerikan bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Namun masalahnya bukan pada bentuk fisiknya saja, karena banyak orang di dunia ini tidak peduli dengan ciri-ciri tersebut. Masalah terbesar dari Dajjal adalah fitnah dan tipu daya yang ia bawa. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar di dunia ini sejak Nabi Adam diciptakan selain fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahwa ujian Dajjal bukan ujian biasa. Ini adalah ujian yang bisa mengguncang iman manusia sampai ke akar-akarnya. Banyak orang akan kehilangan arah, banyak orang akan bingung, bahkan orang-orang yang sebelumnya merasa beriman pun bisa tergelincir jika tidak memiliki ilmu dan pegangan yang kuat. Sahabat Cahaya Umat, salah satu hal yang paling mengejutkan dari Dajjal adalah tanda yang ada pada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di dahi Dajjal tertulis huruf KFR yang berarti kafir. Yang lebih menggetarkan lagi, tulisan ini bisa dibaca oleh orang-orang beriman, bahkan oleh orang yang tidak bisa membaca sekalipun. Artinya, Allah memberikan tanda yang jelas agar orang beriman tidak tertipu. Tetapi orang-orang yang hatinya sudah gelap, yang hidupnya jauh dari zikir dan ilmu agama, tidak akan mampu melihat tanda itu. Mereka akan melihat Dajjal sebagai penyelamat, bukan sebagai musuh iman. Dajjal akan datang bukan dengan membawa pedang atau pasukan perang. Dia datang membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu permainan pikiran dan tipu daya. Dia akan berbicara dengan sangat meyakinkan. Kata-katanya akan halus. Dia akan menjanjikan keselamatan, makanan, kekayaan, dan kehidupan yang nyaman.
Dia akan membuat manusia merasa bahwa mengikuti dirinya adalah jalan keluar dari semua penderitaan dunia. Dan saat itulah manusia mulai jatuh ke dalam perangkap terbesar. Yang membuat fitnah ini semakin berat adalah karena Dajjal akan datang pada masa manusia sedang lemah. Dunia sedang dilanda ketakutan. Banyak orang kelaparan. Banyak orang putus asa. Ketika manusia kehilangan harapan, mereka akan mudah percaya pada siapapun yang menawarkan solusi. Dajjal memahami kelemahan manusia. Dia tahu bagaimana cara memanfaatkan rasa lapar, rasa takut, dan rasa putus asa untuk menguasai hati manusia. Maka saudaraku, bab ini adalah pengingat bagi kita bahwa mengenal Dajjal bukan sekadar mengetahui ciri-cirinya, tetapi juga memahami bahwa Dajjal adalah ujian bagi iman. Karena yang akan selamat bukan yang paling kuat fisiknya, tetapi yang paling kuat keyakinannya kepada Allah. Dan siapapun yang jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, dan jauh dari ilmu, akan menjadi target paling mudah bagi fitnah Dajjal. Sahabat Cahaya Umat, kemunculan Dajjal bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa sebelum Dajjal muncul, dunia akan memasuki masa yang sangat berat. Masa itu bukan hanya penuh ketakutan, tetapi juga penuh penderitaan. Banyak manusia akan hidup dalam kondisi tertekan, miskin, dan putus asa. Pada saat itulah fitnah Dajjal menjadi sangat mudah masuk ke hati manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa sebelum Dajjal keluar, akan datang tahun-tahun paceklik. Langit akan menahan hujan, dan bumi menahan hasil panen. Tahun pertama, hujan turun lebih sedikit dari biasanya. Tahun kedua semakin berkurang. Dan pada tahun ketiga, bumi menjadi kering, ladang-ladang mati, sungai-sungai surut, dan manusia mulai kelaparan. Hewan ternak tidak lagi memiliki rumput untuk dimakan, sehingga banyak yang mati atau menjadi sangat kurus. Harga makanan naik tidak terkendali. Manusia mulai berebut sepotong roti. Orang-orang kaya pun perlahan menjadi miskin karena semua harta tidak ada gunanya ketika makanan tidak tersedia. Saat keadaan semakin kacau, banyak orang mulai kehilangan pegangan. Mereka mulai mempertanyakan hidup. Mereka mulai merasa bahwa doa mereka tidak didengar. Mereka mulai jauh dari masjid dan jauh dari Al-Quran. Mereka mulai menyalahkan takdir, bahkan ada yang mulai berani menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Dalam kondisi seperti itu, hati manusia menjadi rapuh. Dan ketika hati rapuh, iman mudah runtuh. Saudaraku, inilah masa paling berbahaya. Karena kelaparan bukan hanya menguras tubuh, tetapi juga menguras kesabaran. Banyak orang akhirnya rela melakukan apapun demi bertahan hidup. Dan saat itulah, dunia sedang bersiap menyambut kedatangan fitnah terbesar akhir zaman. Sahabat Cahaya Umat, ketika dunia sudah berada di puncak kesengsaraan, ketika manusia sudah lelah menghadapi kelaparan dan ketakutan, maka Dajjal akan muncul. Tapi yang mengerikan, Dajjal tidak akan datang sebagai sosok yang terlihat jahat. Dia tidak datang dengan wajah penuh amarah seperti musuh. Justru dia datang dengan penampilan seolah-olah membawa harapan. Seolah-olah dia adalah jawaban dari semua masalah yang manusia alami. Dajjal akan mendekati manusia dengan kata-kata yang sangat meyakinkan. Dia akan berkata bahwa dirinya mampu memberi makanan, dia mampu memberi hujan, dia mampu memberi kekayaan, dia mampu menyelamatkan manusia dari kemiskinan. Lalu dia mulai menawarkan solusi, tetapi solusi itu memiliki harga yang sangat mahal. Harga itu bukan uang, bukan emas, bukan harta. Harga itu adalah iman. Orang-orang yang kelaparan, yang putus asa, yang tidak punya ilmu agama, akan menjadi pengikut pertama Dajjal. Mereka akan percaya karena mereka melihat perut mereka kosong.
Mereka tidak peduli lagi mana yang hak dan mana yang batil. Mereka hanya ingin hidup nyaman. Mereka hanya ingin kenyang. Dan saat itulah Dajjal menguasai hati mereka sedikit demi sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa fitnah Dajjal sangat berbahaya karena dia memanfaatkan kelemahan manusia. Dia memanfaatkan rasa lapar, rasa takut, dan rasa butuh. Ketika manusia sudah terlalu cinta dunia, maka dunia akan menjadi pintu masuk menuju kehancuran. Dajjal akan membuat manusia merasa bahwa hidup ini hanya soal makanan, harta, dan kesenangan. Dia akan mengubah cara berpikir manusia dari yang tadinya percaya kepada Allah menjadi percaya kepada makhluk. Saudaraku, bab ini mengajarkan bahwa ujian terbesar bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keteguhan iman. Karena di akhir zaman, banyak orang tidak jatuh karena pedang, tetapi jatuh karena godaan kenyamanan. Maka siapapun yang tidak membentengi diri dengan ilmu, zikir, dan keyakinan akan mudah terseret arus fitnah Dajjal. Sahabat cahaya umat, setelah Dajjal berhasil menarik perhatian manusia melalui kelaparan dan kesengsaraan dunia, maka langkah berikutnya adalah menunjukkan sesuatu yang membuat manusia kehilangan akal sehat. Dajjal tidak hanya berbicara dengan kata-kata manis, tetapi ia akan memperlihatkan hal-hal yang tampak seperti mujizat. Dan inilah yang membuat fitnahnya begitu besar, karena manusia pada dasarnya mudah tertipu oleh sesuatu yang terlihat luar biasa. Dalam riwayat disebutkan, Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu hujan pun turun. Ia memerintahkan bumi agar menumbuhkan tanaman, lalu tanah pun seolah menjadi subur. Hewan ternak yang mengikuti Dajjal akan terlihat gemuk dan sehat, susunya melimpah, dagingnya banyak. Sedangkan orang-orang yang menolak Dajjal akan hidup dalam kekeringan dan kelaparan. Mereka akan melihat kehidupan pengikut Dajjal penuh kenyamanan, sementara mereka sendiri menderita. Sahabat cahaya umat, inilah ujian yang sangat berat. Karena manusia bukan hanya diuji dengan ketakutan, tetapi diuji dengan perbandingan yang menyakitkan. Orang-orang yang tetap beriman akan merasa terhimpit. Mereka akan merasakan lapar. Mereka akan melihat pengikut Dajjal tertawa bahagia dengan makanan yang melimpah. Di saat itulah, setan akan membisikkan, "Ikuti saja Dajjal, agar hidupmu tenang." Banyak orang yang tidak kuat, akhirnya jatuh. Dan yang lebih mengerikan, Dajjal tidak hanya memberi makan dan kekayaan. Ia akan menipu manusia dengan cara yang lebih dalam. Ia akan membuat manusia percaya bahwa dirinya memiliki kekuasaan ilahi. Perlahan-lahan, ia akan berkata, "Aku bukan sekedar pemimpin, aku adalah Tuhan kalian." Nauzubillah. Pada saat itu, sebagian manusia akan sujud, sebagian manusia akan mengikuti, dan sebagian manusia akan mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan iman. Karena bagi orang beriman, lebih baik mati dalam lapar daripada hidup dalam kekafiran. Sahabat cahaya umat, salah satu tipu daya paling berbahaya dari Dajjal adalah ia membawa sesuatu yang terlihat seperti surga dan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya bahwa Dajjal akan membawa dua hal. Satu yang tampak seperti taman indah, dan satu lagi yang tampak seperti api besar yang mengerikan. Orang-orang yang lemah imannya akan langsung berpikir bahwa Dajjal benar-benar memiliki kekuasaan atas surga dan neraka. Dajjal akan menunjukkan surga versinya, berupa tempat yang penuh air, penuh makanan, penuh kemewahan, penuh kenyamanan. Seolah-olah siapapun yang mengikutinya akan mendapatkan kehidupan paling nikmat di dunia. Lalu Dajjal juga akan menunjukkan neraka versinya, berupa api yang besar, panas, dan menakutkan. Ia akan mengancam siapapun yang menolak dirinya akan dilemparkan ke dalam api itu. Namun saudaraku,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Beliau bersabda bahwa surga Dajjal sejatinya adalah neraka, dan neraka Dajjal sejatinya adalah surga. Artinya, apa yang terlihat indah dari Dajjal justru akan membawa kehancuran. Dan apa yang terlihat menakutkan dari Dajjal justru menjadi jalan keselamatan bagi orang beriman. Bayangkan betapa berat ujian itu. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan, ikut Dajjal dan hidup nyaman, atau menolak Dajjal dan menghadapi ancaman api serta kelaparan. Banyak orang akan memilih jalan yang salah karena mereka hanya melihat dengan mata, bukan dengan iman. Sahabat cahaya umat, fitnah Dajjal adalah fitnah penglihatan. Dia membuat manusia menilai kebenaran berdasarkan apa yang terlihat, bukan berdasarkan wahyu dan petunjuk Allah. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, terutama dalam setiap sholat. Maka, bab ini menjadi pelajaran besar. Jangan tertipu oleh dunia yang terlihat indah, karena tidak semua yang indah itu benar. Dan jangan takut pada penderitaan karena iman, karena di balik kesabaran itulah keselamatan yang sebenarnya. Sahabat cahaya umat, setelah Dajjal berhasil menipu manusia dengan keajaiban palsunya, langkah berikutnya adalah menguji iman manusia secara langsung. Salah satu kejadian paling menakutkan yang akan terjadi adalah ketika Dajjal mulai menunjukkan kekuatannya atas hidup dan mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang pemuda beriman yang dihadapkan langsung dengan Dajjal. Pemuda ini dengan tegas berkata, "Engkau adalah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah." Mendengar hal itu, Dajjal marah besar. Ia memerintahkan pemuda itu untuk dibunuh, dan dengan izin Allah, pemuda itu dibelah menjadi dua. Namun Dajjal kemudian berkata dengan sombong, "Bangkitlah," dan pemuda itu hidup kembali di hadapan semua orang yang menyaksikan. Keajaiban ini membuat banyak orang tercengang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana manusia yang baru saja dibunuh bisa kembali hidup. Maka sebagian besar orang yang menyaksikan kejadian ini mulai percaya bahwa Dajjal memiliki kekuasaan seperti Tuhan. Mereka berkata, "Benar, ini pasti kekuatan ilahi." Namun saudaraku, di balik semua itu, Allah ingin menguji iman manusia. Pemuda beriman ini tidak tergoyahkan. Meskipun ia melihat keajaiban Dajjal, imannya tetap teguh. Ia menegaskan bahwa semua yang diperlihatkan Dajjal hanyalah ujian, bukan bukti kekuasaan Tuhan yang sebenarnya. Dajjal pun marah karena ia tidak mampu mematahkan iman pemuda itu. Ia mencoba membunuhnya lagi, tetapi kekuasaan Dajjal tetap terbatas. Semua keajaiban yang ia tunjukkan hanyalah ujian bagi manusia, bukan bukti kebenaran dirinya. Sahabat cahaya umat, peristiwa ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Ujian terbesar bukanlah melihat Dajjal memanipulasi alam atau membuat keajaiban yang menakjubkan, tetapi menjaga hati tetap teguh kepada Allah. Orang yang beriman tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan hati yang mengenal kebenaran. Dajjal akan terus mencoba menipu manusia dengan segala cara. Ia akan menjanjikan makanan bagi yang lapar, kekayaan bagi yang miskin, dan keselamatan bagi yang ketakutan. Ia akan membuat surga palsu yang tampak sangat indah dan neraka palsu yang tampak menakutkan. Banyak orang yang lemah imannya akan jatuh ke dalam perangkap ini, mengikuti Dajjal hanya karena tergoda oleh dunia. Namun bagi orang beriman, fitnah Dajjal tidak akan menghancurkan hati yang dipenuhi zikir, sholat, dan ilmu agama.
Pemuda beriman yang dibunuh dan dihidupkan kembali oleh Dajjal adalah simbol nyata bahwa iman yang kuat mampu menghadapi ujian terberat sekalipun. Allah menunjukkan bahwa kekuatan Dajjal hanyalah sementara dan mereka yang beriman akan selalu mendapat perlindungan darinya. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus selalu mempersiapkan diri, perbanyak zikir, sholat, dan membaca Al-Quran, terutama surah Al-Kahfi setiap Jumat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa surah ini menjadi pelindung dari fitnah Dajjal. Selalu ingat bahwa dunia ini hanya ujian, dan ujian terbesar adalah ketika kebenaran dan kepalsuan tampak sama di mata manusia. Bab ini mengajarkan kita bahwa iman adalah pelindung terbaik. Tidak ada keajaiban, kekayaan, atau kekuasaan yang bisa menandingi kekuatan hati yang teguh pada Allah. Dajjal mungkin bisa menipu sebagian manusia, tetapi bagi orang beriman, fitnah ini hanyalah kesempatan untuk menunjukkan keteguhan iman dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Sahabat cahaya umat, setelah fitnah Dajjal menyebar luas, setelah banyak manusia tertipu oleh kekayaan dan keajaiban palsunya, dan setelah banyak orang kehilangan arah, maka Allah menunjukkan pertolongannya kepada umat yang beriman. Dunia yang tampak kacau akan kembali menemukan cahaya harapan melalui kedatangan seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun dari langit pada waktu yang telah ditentukan Allah, di sebuah menara putih di sebelah timur Damaskus. Kedatangannya bukan untuk membawa fitnah, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Segera setelah Nabi Isa muncul, Dajjal yang selama ini menipu manusia menjadi ketakutan. Ia tahu bahwa kekuasaannya sudah mendekati akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga ke sebuah tempat bernama Bab Lud. Di sana, Dajjal akhirnya dibunuh, dan seluruh manusia yang masih hidup menyaksikan kebenaran menang atas kebatilan. Pengikut Dajjal yang tersisa akan tercerai-berai, dan mereka yang selamat akan kembali ke jalan yang benar. Sahabat cahaya umat, peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah selalu memiliki rencana. Bahkan ketika manusia merasa dunia sudah hancur dan fitnah seolah tak terhentikan, pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat. Kebenaran pasti menang, meskipun pada awalnya terlihat lemah di mata manusia. Sahabat cahaya umat, kisah Dajjal dan Nabi Isa bukan hanya tentang peperangan atau keajaiban. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa ujian terbesar manusia bukan sekadar bencana atau kesengsaraan dunia, tetapi ketika iman diuji oleh godaan yang tampak nyata. Dajjal akan mencoba menipu manusia dengan segala kemewahan, kenyamanan, dan keajaiban yang tampak nyata. Namun Nabi Isa menunjukkan bahwa siapapun yang beriman tidak akan tertipu. Fitnah mungkin besar, tapi iman yang kuat mampu menahan hati dari tipu daya. Nabi Isa bukan hanya mengalahkan Dajjal, tetapi juga menunjukkan kepada manusia bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah, bukan dari siapapun atau apapun di dunia ini. Sahabat cahaya umat, pelajaran penting dari bab ini adalah jangan pernah menyerah dalam memperkuat iman. Perbanyak sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan jangan lupa membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Karena Rasulullah SAW menegaskan, surah ini adalah pelindung dari fitnah Dajjal. Dajjal mungkin menakutkan, tapi Allah selalu menyediakan jalan bagi orang beriman. Jangan biarkan dunia yang fana menipu hati dan iman kita. Kebenaran akan selalu menang, dan kita harus menjadi bagian dari mereka yang berpegang teguh pada petunjuk Allah. Dengan ini, sahabat cahaya umat, berakhirlah kisah Dajjal dalam video kali ini.
Semoga video ini menjadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan video pengingat dan pelajaran dari Cahaya Umat. Bagikan juga video ini agar semakin banyak orang yang sadar dan waspada terhadap fitnah akhir zaman. Sahabat Cahaya Umat, kisah Dajjal adalah pengingat bagi kita semua bahwa ujian terbesar bukanlah bencana, peperangan, atau kelaparan semata, tetapi ketika iman kita diuji oleh godaan yang tampak nyata dan menakjubkan. Dajjal akan mencoba menipu manusia dengan keajaiban, kekayaan, dan kenyamanan palsu. Namun, bagi orang yang beriman, iman yang kuat akan menjadi pelindung dari semua tipu daya ini. Pelajaran besar dari kisah ini adalah selalu teguhkan hati dengan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Perbanyak membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa surah ini menjadi pelindung dari fitnah Dajjal. Jangan biarkan dunia menipu hati kita. Kekuatan sejati bukan berasal dari keajaiban manusia, tetapi dari Allah yang Maha Kuasa. Sahabat Cahaya Umat, semoga video ini menjadi pengingat yang menyelamatkan kita, keluarga, dan sahabat kita dari fitnah akhir zaman. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan video pengingat dan kajian Islami terbaru dari Cahaya Umat. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar dan bisa mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga iman kita dan memberikan kita kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.